Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tini Suhartini. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran yaitu tentang haji dan umroh yang diawali dengan haji terlebih dahulu. Baiklah, sekarang kita bahas apa itu pengertian haji. Haji menurut bahasa berarti menyengaja ziarah ke Ka'bah atau mengalahkan dengan alasan. Menurut istilah, haji adalah sengaja mengunjungi Baitullah di Mekah dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu, syarat serta tata cara tertentu. Nah, itulah pengertian dari haji. Selanjutnya, hukum dan dasar hukum haji. Diawali dengan dasar hukum haji. Di sini tercantum dalam firman Allah Quran surat Al-Imran ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyul 'anil 'alamin. Yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Kemudian hukum haji, hukum ibadah haji menurut ijma ulama adalah fardu ain. Wajibnya di sini adalah bagi yang sudah mampu yang sekali seumur hidup. Nah, itulah hukum dan dasar hukum haji. Kemudian syarat wajib haji di sini ada 7. Yang pertama, beragama Islam atau Muslim. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal atau tidak pikun. Yang keempat, merdeka, bukan budak. Yang kelima, adanya bekal dan kendaraan. Yang keenam, jalan yang dilalui aman. Dan yang ketujuh, mampu melakukan perjalanan. Nah, itu adalah 7 syarat wajib haji yang harus dimiliki oleh jamaah haji. Oke, selanjutnya kita ke urutan haji, yaitu berangkat dari pemondokan atau persiapan menuju Arafah meninggalkan Mekah ya. Ini dilaksanakan pada tanggal 8 Zulhijjah. Kemudian wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Selanjutnya mabit di Musdalifah. Kemudian Mina pada tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Selanjutnya melontar jumroh, Aqobah dan tahallul jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, setelah itu kembali lagi ke pemondokan, melakukan tahallul awal pada tanggal 10 Zulhijjah. Selanjutnya melontar jumrah ula, wusto, Aqobah pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Kemudian tawaf ifadah. Tidak dibatasi waktunya, ini bebas ya. Selanjutnya sya'i haji dan yang terakhir tahallul sani manakala belum tahallul di Mina atau Aqobah. Nah, itu urutan haji. Apa saja rukun haji? Rukun haji ada 6. Yang pertama, niat ihram. Niat haji karena Allah sambil mengatakan labbaik Allahumma hajja. Nah, itu adalah niat ihram. Yang kedua, wukuf. Wukuf itu adalah berdiam diri di Arafah tanggal 9 Zulhijjah sejak matahari tergelincir pada waktu zuhur hingga terbenamnya matahari. Yang ketiga, tawaf. Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dimulai dari rukun Hajar Aswad dan selesai di rukun yang sama.
Yang keempat, sa'i, berlari kecil sebanyak 7 kali antara Bukit Safa dan Marwah. Dan yang kelima, tahallul, yaitu mencukur rambut. Yang keenam, tidak meninggalkan salah satu rukun. Rukun haji harus dilaksanakan. Bila ada salah satu atau lebih tidak dilaksanakan, maka tidak dapat diganti dengan dam atau denda dan hajinya batal, tidak sah. Nah, jadi rukun haji ini patokan ya. Jadi ketika kita menunaikan ibadah haji, rukun-rukun haji tersebut yang 6 harus dilaksanakan, tidak boleh tidak, karena kalau tidak dilaksanakan tidak ada denda, melainkan hajinya akan batal atau tidak sah, begitu. Ada juga wajib haji. Wajib haji ini diantaranya yaitu niat ihram, bermalam di Musdalifah, kemudian melempar jumrah Aqobah, bermalam di Mina, melempar jumrah ula, jumrah wusta, dan jumrah Aqobah, dan yang terakhir melaksanakan tawaf wada. Nah, itulah urutan-urutan wajib haji. Untuk selanjutnya, semua perkara, semua perbuatan, semua yang dilakukan kita tentunya ada hikmah. Dan hikmah ibadah haji dan umroh ini sama. Pada hakikatnya di sini ada 5 hikmah ibadah haji dan umroh. Yang pertama, ihram, melatih manusia untuk menahan hawa nafsu. Yang kedua, tawaf. Ka'bah menyimbolkan monoteisme atau tauhid atau keesaan Allah. Dan yang ketiga, ibadah sya'i antara Safa dan Marwah, mengingatkan sejarah perjuangan Siti Hajar ketika mencari air pada zaman dahulu. Dan yang keempat, wukuf di Arafah bisa disebut sebagai malam perenungan, merenungkan semua jati diri kita, merenungkan semua perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan, dosa dan lain-lain. Dan yang kelima adalah melempar jumroh, terkait erat dengan kisah Ibrahim ketika melempar setan. Nah, itulah 5 hikmah ibadah haji dan umroh. Jadi kesimpulannya adalah ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim yang sudah mampu, baik itu dari jasmani, rohani, serta materinya, dan didasari niat yang kuat sehingga nanti diberikan kelancaran saat beribadah. Mungkin itu saja video yang dapat saya sajikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.